kita berdoa terlebih dahulu. Ibu silakan kepada teman kalian yang biasanya mau memimpin doa. Silakan. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita dan memasuki doa dimulai. Oke, kita lanjut. Kita akan absensi dulu ya sebelum kita memulai pelajaran. Astri Aulia Arnata, Ibu, Azumardi, Ibu, Delvita Andrea, Dewita Risa, Febrel Handani, Firman Kastepa. Ada nggak? Izin sakit Alta? Oh iya. Sebelumnya Flavianus Joshua, Fulgentius Febri, Dania Isa Badrina, Leonsius, Restina, sakit perut. kemarin saya lihat ayah Restina bawa Restina ke rumah sakit. Nanti sepulang sekolah kita jemput Restina ya. Semoga Restinanya cepat sembuh. Novia Marcika, Lami, Fulgentia, Robertus Flores. Ada? Sakit apa dia? Demam. Oh ya, untuk kalian nanti karena sekarang lagi musim penyakit, kalian harus bisa menjaga kesehatan ya, supaya kalian terhindar dari penyakit. Seperti Restina tadi kan sakit perut, jadi kalian harus berhati-hati ketika kalian mengonsumsi makanan, apakah itu jajanan kalian di luar maupun di rumah ya. Ibu lanjut, Stanley Yansa, Veronica Septiani, Yoga Pranata. Kita akan menyanyikan lagu wajib. Ibu persilakan kalian berdiri. Untuk teman kalian yang sudah ibu tunjuk untuk memimpin, silakan maju ke depan. Bye.
ya. Oke. Kalau ice breaking itu berdiri kan? Oke, Ibu persilakan kalian untuk berdiri. Tepuk semangat. Semangat, semangat. Tepuk semangat. Semangat, semangat. Satu kali lagi ya. Tepuk semangat. Semangat, semangat. Udah semangat belum? Belum. Oke, sekali lagi ya. Tepuk semangat. Semangat, semangat. Udah semangat belum? Udah. Oke, silakan duduk. Kemarin minggu yang lalu kita belajar tentang apa? Sistem pernapasan. Kalau sistem pernapasan itu dia membahas tentang apa? Dalam proses pernapasan itu ketika kita bernapas mengeluarkan oksigen dan kemudian mengeluarkan karbon dioksida. Oke, hari ini kita akan membahas tentang sistem ekspresi pada manusia. Jadi pada pelajaran kita hari ini, sistem ekspresi manusia itu adalah sistem pengeluaran ya. Jadi ada hubungannya dengan materi kita minggu lalu. Dalam sistem ekspresi itu kan paru-paru mengeluarkan karbon dioksida. Jadi ada hubungannya dengan sistem pernapasan. Jadi ada yang tahu selain dari paru-paru apa yang disebut organ-organ dari sistem ekspresi ini? Apa lagi selain dari paru-paru? Kulit. Apa lagi? Hati. Apa lagi? Ginjal. Berarti sistem ekspresi manusia itu ada berapa? 4. Ada 4. Ada yang tahu nggak kalau ginjal itu mengeluarkan apa? Ginjal itu mengeluarkan apa? Mengeluarkan urin, ya. Selanjutnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian bisa mengidentifikasi organ-organ sistem ekspresi serta fungsinya ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kalian bisa mengetahui penyakit yang terjadi pada organ ekspresi dan upaya untuk pencegahannya. Kalian pernah batuk enggak? Pernah. Ada di sini yang punya riwayat sesak napas? Ada? Ada yang punya penyakit asam urat? Enggak ada. Itu penyakit-penyakit yang dialami pada sistem ekspresi manusia ya. Jadi untuk mencegahnya kita bisa melakukan pola hidup sehat ya. Pola hidup sehat itu ada berbagai macam. Salah satunya apa? Kalian tahu nggak pola hidup sehat? Apa? Ada yang suka berolahraga di sini? Ada yang tidak suka berolahraga? Ada. Ada yang tidak punya bakat sama sekali di olahraga. Ada kan? Tapi berolahraga itu tidak harus bermain voli, sepak bola. Kita juga bisa berlari atau jogging di pagi hari ya, atau sore. Itu adalah salah satu cara kita menerapkan pola hidup sehat ya. Kalian di sini suka minum minuman bersoda nggak? Minuman bersoda dan gula berlebihan itu tidak bagus ya. Oke, sekarang kita akan sampai ke kegiatan pembelajaran kita ya. Ibu akan menampilkan video materi sistem ekspresi ya. Silakan diperhatikan. Apa rasanya jika sampah di dalam rumahmu menumpuk karena tidak dibuang? Pasti akan berjumlah busuk atau malah jadi bibit penyakit. Bukan di rumah, tubuh kita juga bisa menghasilkan sampah dari proses metabolisme tubuh loh. Kalau sampah di dalam tubuh menumpuk, tubuh akan keracunan atau sakit. Wah, bahaya ya. Proses mengeluarkan sampah dari
ekskresi pada manusia ya. Jadi apa yang tidak boleh kita lakukan untuk mencegah penyakit ya. Jadi sebelumnya ibu mau kalian bagikan buku ini, 2 orang bagikan. Silakan dibuka halaman 124. Ibu akan jelaskan ya. Ini adalah sistem ekskresi pada manusia. Sistem ekskresi pada manusia itu organ-organnya terdiri dari yang pertama adalah ginjal, yang kedua adalah paru-paru, yang ketiga hati, yang keempat adalah kulit ya. Jadi ini dilanjutkan ya. Sistem ekskresi manusia ini, kalau ginjal dia mengekspresikan urin, sedangkan hati dia mengekspresikan detak empedu yang merupakan sisa dari sel darah merah yang hancur di dalam hancur atau rusak ya di dalam limfa. Kemudian kulit mengekspresikan keringat. Ketika kalian berolahraga, kalian pernah nggak berkeringat? Kalau kalian pas dingin ada keluar keringat nggak? Berarti pengeluarannya itu dari ginjal ya. Kalau misalnya suhu lagi dingin, maka dikeluarkan melalui ginjal yaitu urin ya. Kalau lagi panas, biasanya dikeluarkan melalui kulit ya. Kemudian alat ekspresi yang keempat adalah paru-paru. Paru-paru ini mengekspresikan karbon dioksida ya. Kemudian ini adalah organ-organnya ya. Ini ada bagian-bagiannya. Ini adalah ginjal. Ini kulit beserta dengan struktur yang menyusunnya ya. Ini adalah paru-paru, kemudian ini adalah hati ya. Ini penjelasannya. Ginjal itu berjumlah satu pasang ya, berbentuk seperti kacang merah, berwarna merah atau keungu-unguan. Panjang sekitar 10 cm sampai 15 cm dengan berat 200 gram. Berfungsi untuk menyaring darah dari arteri ginjal yang berasal dari aorta dalam bentuk urin. Urin mengandung 95% air, urea, asam urat, dan amonia. Kemudian fungsi dari ginjal yang kedua adalah menjaga keseimbangan air di dalam tubuh dengan cara jika air berlebihan maka air akan dibuang ya. Kemudian jika pemasukan air sedikit maka pengeluaran air akan dikurangi ya. Oke, ini adalah bagian-bagian ginjal, kulit ginjal ya. Yang pertama adalah kulit ginjal atau korteks ya. Terdapat ratusan ribu badan Malpighi yang terdiri atas glomerulus dan kapsul Bowman. Yang kedua adalah sumsum ginjal atau medula. Yang ketiga adalah rongga ginjal atau pelvis ya. Kemudian ini adalah cara kerja ginjal. Cara kerja ginjal tadi sudah dijelaskan di video itu, ada 3 ya. Di dalam ginjal terjadi proses pembentukan urin, yaitu penyaringan atau filtrasi. Yang kedua adalah penyerapan kembali atau reabsorpsi ya. Dan pengeluaran sisa yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh disebut dengan augmentasi. Oke, lanjutkan lagi ya. Kemudian yang
Yang kedua adalah kulit ya. Kulit ini merupakan organ ekspresi pada manusia ya. Termasuk karena dia mengeluarkan keringat ya. Struktur dari kulit ini terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama adalah lapisan kulit ari atau epidermis, terdiri atas lapisan tanduk dan lapisan maut tinggi. Yang kedua adalah lapisan kulit jangkar atau dermis. Yang ketiga adalah lapisan ikat bawah kulit atau disebut dengan hipodermis ya. Ibu lanjutkan lagi. Ini adalah fungsi-fungsi dari kulit ya. Yang pertama adalah sebagai alat pengeluaran keringat. Yang kedua sebagai pelindung. Yang ketiga sebagai tempat indera perasa dan meraba. Sedangkan yang keempat sebagai tempat menyimpan kelebihan lemak. Yang kelima, dia berfungsi sebagai tempat untuk membuat vitamin D. Kalian sering berjemur nggak di pagi hari? Sering kan? Kalau di pagi hari sinar matahari itu bagus ya. Yang keenam, fungsi kulit itu adalah sebagai pengatur suhu tubuh ya. Oke, ibu lanjutkan lagi. Ini adalah organ ekskresi yang ketiga, paru-paru ya. Selain sebagai alat pernapasan, paru-paru juga berfungsi sebagai organ ekskresi. Dia mengeluarkan karbon dioksida dan uap air ya. Makanya dia disebut dengan organ ekskresi ya. Oke, ibu lanjutkan. Ini yang terakhir adalah hati. Kenapa hati ini disebut dengan organ ekskresi? Karena hati mengeluarkan detak empedu ya. Detak empedu itulah yang dihasilkan yang berasal dari sel darah merah yang rusak dan dihancurkan di dalam limfa tadi ya. Oke, lanjut. Fungsi hati. Hati itu berfungsi yang pertama membunuh kuman-kuman penyakit dan menawar racun yang masuk ke dalam tubuh. Yang kedua, mengatur kadar gula dalam darah. Dan yang ketiga, sebagai tempat pembentukan protrombin dan fibrinogen. Dan fungsi hati yang keempat, sebagai tempat mengubah provitamin A menjadi vitamin A ya. Dan yang kelima, sebagai tempat pembentukan urea ya. Oke, ibu lanjut. Ini adalah kelainan-kelainan dan penyakit yang terdapat pada sistem ekspresi manusia ya. Yang pertama adalah pada ginjal adalah nefritis. Kemudian yang kedua adalah diabetes insipidus. Yang ketiga adalah diabetes mellitus. Yang keempat adalah albuminuria. Yang kelima adalah batu ginjal. Sebenarnya masih banyak lagi sih. Salah satunya adalah asam urat. Kalian pernah menahan kencing nggak? Kalau kalian terbiasa menahan kencing, itu bisa menyebabkan penyakit yang disebut dengan asam urat. Terjadi penumpukan asam urat di dalam persendian ya. Makanya kita tidak boleh menahan kencing ya. Sedangkan ini adalah kelainan pada kulit. Ini mungkin sering dialami oleh remaja-remaja seusia kalian ya. Jerawat, eksim. Kalau kaki atlet ini, ketika kita menggunakan sepatu dan kaki kita itu lembab, itulah yang menyebabkan penyakit ini ya. Kemudian ini ada penyakit ringworm, ada urtikaria, ada kanker kulit. Kanker kulit ini banyak penyebabnya ya. Salah satunya kita menggunakan kosmetik yang mengandung merkuri. Dan kemudian ketika kulit kita terkena langsung sinar matahari ya, itu berbahaya. Jadi itulah penyebabnya ya. Jadi ibu lanjutkan lagi. Sedangkan pada hati ada penyakit hepatitis. Kalau hepatitis ini dia berasal dari, kalau hepa itu dia berasal dari kata hati ya. Kalau titis itu dia artinya radang. Jadi hepatitis ini adalah radang pada hati. Banyak ya dia tingkatannya. Ada hepatitis A, B gitu ya. Jadi nanti ibu hanya sekilas saja menjelaskannya. Sebenarnya pada sistem pernapasan itu kan paru-paru ada sebenarnya kelainan dan penyakit ya. Cuma di sini nggak disebutkan. Salah satunya itu, pernah batuk nggak kalian? Pernah sesak napas? Ada yang memang riwayat penyakitnya itu sesak napas. Biasanya itu ada faktor keturunan kan. Ada yang memang kalau orang yang sesak napas atau asma itu kan biasanya dia lebih rentan kalau sensitif terhadap debu, asap, apalagi cuaca yang dingin kan. Jadi
kalian itu memang harus ekstra menjaga kesehatan ya. Oh ya, ada yang tahu nggak selain dari penyakit-penyakit ini tadi yang terjadi pada paru-paru? Kalian pernah dengar penyakit kanker paru-paru nggak? Pernah. Apa yang menyebabkan? Merokok, minum minuman keras, apa lagi? Kalau bayi itu kan nggak mungkin dia merokok kan? Kalau bayi itu biasanya dia kenapa? Karena pengaruh dari orang tua. Kalian tahu nggak pengaruh rokok itu ketika misalnya ada orang tua yang merokok, asapnya itu kan masih dia memakai baju ini, misalnya nanti dia menggendong anaknya itu bisa menyebabkan penyakit ya. Jadi memang racunnya itu masih tertinggal di pakaian yang digunakan ketika merokok ya. Jadi itu memang harus, kalau orang tua yang punya anak bayi harus sebenarnya lebih bagus sebenarnya tidak merokok ya. Oke, Ibu lanjutkan lagi. Upaya untuk menjaga kesehatan sistem ekskresi ya. Yang pertama adalah berolahraga secara teratur. Kalau yang tadinya tidak ada bakat bermain voli, sepak bola apa segala, kalian bisa jogging gitu ya. Apalagi? Banyak kan jenis-jenis olahraga ya. Kemudian yang kedua adalah menghindari rokok. Yang ketiga adalah memperbanyak mengonsumsi makanan sehat yang mengandung kandungan vitamin dan mineral ya. Kemudian yang keempat, mengonsumsi air putih sesuai dengan kebutuhan tubuh ya. Kalau kita terlalu banyak mengonsumsi air itu juga tidak bagus ya. Kemudian yang kelima adalah mengurangi konsumsi minuman bersoda. Itulah yang Ibu bilang tadi, kalian lebih sering kan? Kalau kalian jajan, kalian lebih sering minum minuman yang bersoda kan? Jadi itu paling tidak dikurangi ya. Kemudian bersoda dan mengandung gula berlebihan. Kalian tahu nggak diabetes? Penyakit diabetes itu kan penyakit gula darah kan? Artinya di dalam darah kita itu sudah mengandung kadar gula yang berlebihan. Jadi untuk mencegahnya kalian harus mengurangi gula ya. Menurut penelitian, penyakit ini sebenarnya susah dan bahkan hampir-hampir tidak ada obatnya. Jadi kita untuk ini ya, kita harus bisa mencegahnya dari awal adalah mengurangi mengonsumsi gula secara berlebihan ya, secukupnya aja lah. Kemudian yang keenam adalah mengonsumsi makanan sehat dan menjaga berat badan tetap ideal ya. Kemudian ketika kita sudah merasa tubuh kita itu tinggi badan dan berat badan kita itu tidak sesuai, kita harus mengatur pola makan kita juga ya. Kemudian yang terakhir adalah tidak mengonsumsi alkohol. Itu tadi, alkohol itu banyak merusak ya, merusak paru-paru, merusak hati. Jadi hindari ya. Oke, penjelasan Ibu sampai di sini. Ibu akan kalian membentuk kelompok 3 kelompok aja ya. Buat 3 kelompok, kalian pilih-pilih aja sendiri teman-teman mana yang ini, yang satu kelompok dengan kalian. Kemudian kita atur kursinya ini aja ya. Oke, silakan dipilih dulu teman-teman.
tulis nama kalian di LKPD dan perhatikan perintahnya di situ ya. Silakan ditulis dulu. Udah dapat semua LKPD-nya? Silakan ditulis nama kelompoknya ya. Nanti yang akan presentasi untuk pertama kalinya adalah kelompok 1 nanti ya. Silakan ditulis dulu nama kelompoknya. Sudah semua Kak? Oke, silakan diperhatikan perintahnya di situ ya. Sudah selesai? Oke, Ibu akan mempersilahkan. Sudah? Untuk kelompok 1 Ibu persilakan presentasi ya. Silakan maju ke depan. Di sini ya Bu. Oh, ini. Silakan diperhatikan, dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang sistem ekspresi pada manusia ya.
meliputi yang pertama terdapat ginjal. Di dalam ginjal terdapat urin, bagian ginjal yaitu kulit ginjal, sumsum ginjal atau medulla, rongga ginjal, dan proses penyaringan filtrasi, penyerapan kembali atau reabsorpsi, dan pengeluaran atau akumulasi. Kelainan pada sistem ekskresi ginjal yang pertama terdapat nefritis, diabetes insipidus, diabetes mellitus, albuminopia, batu ginjal, dan yang terakhir adalah upaya untuk menjaga kesehatan sistem ekskresi. Yang pertama, terdapat ada berolahraga secara teratur. Yang kedua, menghindari rokok. Yang ketiga, memperbanyak mengonsumsi makanan sehat yang mengandung vitamin dan mineral. Yang keempat, mengonsumsi air putih sesuai kebutuhan tubuh. Yang kelima, mengonsumsi makanan sehat dan menjaga berat badan ideal. Yang keenam, mengurangi minuman bersoda dan gula berlebihan. Yang kedua adalah kulit. Kulit merepresentasikan telinga. Bagian dari kulit terdapat lapisan kulit kulit. Yang kedua lapisan kulit jarak. Yang ketiga lapisan ikat bawah kulit. Fungsi kulit. Yang pertama alat pengeluaran telinga. Yang kedua pelindung. Yang ketiga sebagai indera rasa dan meraba. Yang keempat menyimpan kelebihan lemak. Yang kelima membuat vitamin D. Dan yang terakhir membantu tubuh tubuh. Yang selanjutnya adalah paru-paru. Paru-paru mengeluarkan karbon dioksida. Yang terakhir adalah hati. Hati mengeluarkan hati atau zat sisa sel darah merah yang rusak. Fungsi dari hati ini adalah membunuh penyakit dan menawarkan racun. Yang kedua, mengatur kadar gula dalam darah. Yang ketiga, tempat pembentukan protrombin dan fibrinogen. Yang keempat, sebagai tempat pengubah provitamin A menjadi vitamin A. Yang terakhir adalah pembentukan fibra. Itu saja yang kami sampaikan. Apakah ada yang bisa ditanyakan dari kami? Kami dari kelompok Sebentar dulu. Ini dari kelompok 1 kan sudah menjelaskan tentang sistem ekspresi. Jadi nanti untuk kelompok 2 dengan kelompok 3 yang ingin bertanya, silakan dipersiapkan dulu ya soalnya ya. Oke, silakan untuk kelompok 2 yang ingin bertanya apa pertanyaannya? Silakan dicatat untuk kelompok 1. Silakan dicatat apa pertanyaannya dan nanti biar kalian lebih mudah untuk mencari jawabannya. Silakan untuk kelompok 2 pertanyaannya apa? Jelaskan fungsi hati dalam sistem ekspresi. Jelas? Bisa diulangi tak? Jelaskan fungsi hati dalam sistem ekspresi. Jelaskan fungsi hati dalam sistem ekspresi. Ada lagi pertanyaan dari kelompok lain? Kelompok 3 maksudnya? Oke, agak itu suaranya ya. Kami dari kelompok 3 ini bertanya, zat limbah utama yang diekspresikan melalui urin adalah. Sudah jelas kelompok 1? Bisa tolong diulangi lagi? Zat limbah utama yang diekspresikan melalui urin adalah. Sudah ya. Oke, silakan ditulis dan kelompok 1 silakan mencari jawabannya bersama-sama ya.
kelompok 3, silakan kalian cari pertanyaannya ya. Silakan cari soalnya di sini ya. Gimana kelompok 1? Udah dapat jawabannya belum? Silakan cari. Semuanya harus aktif ya. Semuanya harus ada pertanyaan. Karena kelompok 1 udah mendapatkan jawabannya, untuk kelompok 2 dan kelompok 3 silakan diperhatikan ya. Silakan untuk kelompok 1. Ini pertanyaan. Ini adalah jawaban pertanyaan dari kelompok 2. Fungsi hati dalam sistem ekskresi. Berfungsi mendeteksi sintesis zat-zat beracun dan menghasilkan bilirubin serta memecah amonia menjadi urea yang kemudian dikeluarkan melalui ginjal. Sudah jelas? Sudah dapat jawaban Kak? Sudah. Silakan untuk kelompok 1 menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Silakan dari pertanyaan ya. Ini adalah jawaban dari pertanyaan untuk 3. Lebih ke kemana? Itu beda. Apa pertanyaannya tadi? Pertanyaan dari kelompok 3 apa tadi? Coba salah satu temannya bacakan ulang ya. Silakan. Jawaban pertanyaan dari kelompok 3. Zat limbah pertama yang diekskresikan melalui urin adalah urea. Sudah jelas kelompok 3? Oke. Kita akan masuk ke sesi kedua pertanyaan. Silakan untuk kelompok 2 dan kelompok 3 yang sudah menyiapkan pertanyaan. Silakan. Siapa yang mau duluan? Apakah kelompok 2 atau kelompok 3? Kami dari kelompok 2 ingin bertanya, Ya. apa fungsi terbaru dalam sistem ekskresi?
fungsi paru-paru dalam sistem ekskresi. Sebentar ya, masih ditulis sama kelompok 1. Nanti teman-teman yang lain bantu, saling membantu ya dari jawaban. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Sudah selesai ditulis? Sudah. Oke, silakan. Dari kelompok 3 misalnya, bagian tubuh yang mengumpulkan dan menyimpan urin sebelum dikeluarkan dari tubuh adalah Agak pelan sedikit Kak, biar itu enak ditulis ya. bagian tubuh yang mengumpulkan dan menyimpan urin sebelum dikeluarkan Belum jelas Kak, coba diulangi pelan-pelan biar enak. bagian tubuh yang mengumpulkan dan menyimpan urin sebelum dikeluarkan dari tubuh adalah Bagian tubuh yang menyimpan menyimpan urin sebelum dikeluarkan dari tubuh adalah sudah kelompok 1. Oke, silakan dicari dulu jawabannya bersama-sama untuk kelompok 1 ya. Oke, silakan dicari dulu ya untuk kelompok 1 ya. Untuk kelompok 2 dengan kelompok 3, tolong kalian berusaha mencari pertanyaan ya. Sudah dapat? Nanti pertanyaannya silakan ditulis dulu ya sebelum kalian keluar. Oh, udah selesai. Dari kelompok 1 mereka akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Silakan diperhatikan dulu ya. ini adalah jawaban pertanyaan ketiga dari kelompok 2. Apa fungsi paru-paru dalam respirasi? Jawabannya adalah paru-paru berfungsi mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui proses pernapasan. Sudah jelas? Kita tunggu jawabannya ya. Kelompok 3.
Jawaban pertanyaan dari kelompok 3. Soalnya adalah bagian tubuh yang mengumpulkan dan menyimpan urin sebelum dikeluarkan dari tubuh adalah kandung. Apa bisa dipahami? Gimana? Kami? Terima kasih kelompok 1. Oke, kita masuk ke sesi ketiga pertanyaan. Untuk kelompok 2 dan kelompok 3, silakan menyiapkan pertanyaannya ya. Kami dari kelompok 2 jelaskan fungsi kulit dalam sistem ekspresi. Enggak terlalu jelas. Coba diulangi. Jelaskan fungsi kulit dalam sistem ekspresi. Jelaskan fungsi kulit dalam sistem ekspresi. Sebentar ya. Untuk kelompok 3, silakan bersiap-siap. Bisa ada pertanyaan ya. Silakan ditulis dulu ya kelompok 1. Nanti jawabannya dicari bersama-sama dengan teman-teman ya. Sudah dapat jawaban? Sudah kan? Oke. Nanti silakan untuk kelompok 1 menjawab pertanyaan dari kelompok 2 dan kelompok 3. Jawaban dari pertanyaan kelompok 2 adalah fungsi kulit dalam sistem ekspresi. Berfungsi mengeluarkan keringat yang mengandung garam, uap air, dan sisa metabolisme dan lain-lain. Ini pertanyaan kelompok berapa tadi? Kelompok 2. Apakah sudah jelas? Di mana kelompok 2? Jelas? Untuk selanjutnya Di mana letak kandung kemih? Proses pembentukan urin di dalam bidang melibatkan sebentar ini kan ada 2 pertanyaan. Jadi dicatat aja ya. Karena ini ada 2 orang penanya, jadi 2 orang ada yang ini ya. 2 orang yang mencatat ya. Ya. Silakan. Cika dulu aja ya. Nanti ada. proses pembentukan urin di dalam bidang melibatkan struktur kecil yang disebut Sudah. Oke, untuk silakan. Di mana letak kandung kemih dalam tubuh manusia? Silakan ditulis di mana letak kandung kemih
pada manusia. Silakan. Sudah dapat jawabannya? Oke, silakan dijawab dulu pertanyaan dari kelompok 3. Silakan. Silakan. Jawaban dari kelompok 3 adalah yang pertama proses, yang pertama adalah meton, yang kedua adalah bagian pinggul. Sudah ya? Oke. Untuk presentasi kita hari ini selesai ya. Ibu persilakan untuk kelompok sebelumnya kita berikan aplaus dulu kepada teman-teman kita karena mereka sudah menampilkan yang terbaik ya. Kita sampai ke bagian penutup. Ibu mempersilakan untuk kelompok 1 membuat rangkuman dari materi yang sudah dibahas tadi ya. Untuk kelompok 1 yang sudah ditunjuk, Ibu persilakan. Oke, silakan untuk kelompok 1. Rangkuman dari pembelajaran hari ini adalah yang pertama sistem ekspresi. 1. Ginjal mengekspresikan kulit. Yang kedua, hati mengekspresikan getah tubuh. Yang ketiga, kulit mengekspresikan keringat. Yang keempat, paru-paru mengekspresikan kondisi. Organ ekspresi manusia. Pertama ada ginjal. Berjumlah 1 pasang berbentuk seperti kaca merah, berwarna merah atau keungu-unguan. Panjang sekitar 10 cm sampai 15 cm, dengan berat 200 gram. Berfungsi untuk mengalir darah dari arteri ginjal yang berasal dari aorta dalam bentuk urin. Urin mengandung 95% air, urea, asam urat, dan amonia. Menjaga keseimbangan air dalam tubuh dengan cara: jika air berlebihan, maka air dibuang. Jika kemasukan air sedikit, maka pengeluaran air akan dikurangi. Bagian-bagian ginjal. Yang pertama, kulit ginjal atau korteks. Terdapat ratusan ribu badan ginjal yang terdiri atas glomerulus dan kapsul glomerulus. Yang kedua, sumsum ginjal atau medulla. Yang ketiga, rongga ginjal atau plexus. Cara kerja ginjal. Di dalam ginjal terjadi proses pembentukan urin, yaitu penyaringan atau filtrasi, penyerapan kembali, resorpsi, dan pengeluaran zat sisa yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Yang kedua, kulit, termasuk salah satu alat ekspresi karena mengeluarkan keringat. Struktur kulit terdapat lapisan kulit mari, terdiri atas lapisan rambut dan lapisan hati, lapisan kulit gambar, dan juga lapisan ikat bawah kulit. Fungsi kulit adalah sebagai alat pengenal keringat, sebagai bentuk, sebagai tempat indera perasa yang terbatas, sebagai tempat menyimpan kulit lemak, sebagai tempat untuk membuat vitamin, serta sebagai pematung suhu. Yang ketiga ada paru-paru. Selain sebagai alat pernapasan, paru-paru juga berfungsi sebagai organ ekspresi, mengeluarkan karbon dioksida dan buang air. Yang keempat adalah hati. Hati disebut dengan organ ekspresi karena hati mengeluarkan getah empedu. Getah empedu yang dihasilkan hati merupakan zat sisa
yang berasal dari sel darah merah yang rusak dan juga dihancurkan di dalam limfa. Fungsi hati membunuh kuman penyakit dan menawar racun yang masuk ke dalam tubuh, mengatur kadar gula dalam darah sebagai tempat pembentukan troponin dan fibrinogen, sebagai tempat pengubah vitamin A menjadi vitamin A, dan juga sebagai tempat pembentukan hormon. Terakhir, ada kelainan dan penyakit pada sistem ekspresi pada manusia. Yang pertama, kelainan pada ginjal. Ada nefritis, diabetes insipidus, diabetes mellitus, albuminuria, kaki ginjal, dan yang kedua kelainan pada kulit. Ada jerawat, eksim, kaki atlet, ringworm, urtikaria, dan juga kanker kulit. Itu saja rangkuman yang kita pelajari pada hari ini. Terima kasih ya. Oke, setelah kalian membuat rangkumannya, Ibu akan merangkum secara menyeluruh dari materi sistem ekspresi ini. Sistem ekskresi ini kan membahas tentang proses pengeluaran. Jadi organ-organ yang tersusun, yang pertama adalah ginjal ya. Ginjal ini kan mengeluarkan urin. Sedangkan yang kedua adalah hati. Hati itu mengeluarkan detak empedu. Detak empedu itu berasal dari sel darah merah yang sudah rusak atau dihancurkan di dalam limfa ya. Kemudian ada paru-paru. Paru-paru ini kan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Sedangkan yang terakhir itu adalah kulit. Kulit itu mengeluarkan keringat. Itu makanya dia disebut sebagai organ ekskresi ya. Kemudian pada sistem ekskresi ini kan dia terdapat kelainan-kelainan yang sudah dijelaskan tadi ya. Kalian pastinya sudah tahu kan, dan Ibu nggak menjelaskan secara detail ya. Tetapi sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, kalian harus mengetahui kelainan-kelainan yang terjadi pada sistem ekskresi manusia supaya kalian bisa mencegah penyakit itu terjadi pada kalian ya. Salah satunya adalah berolahraga secara teratur, kemudian kalian harus menghindari rokok, menghindari alkohol, seperti itu ya. Kemudian kalian juga harus memperbanyak mengonsumsi makanan sehat dan mengandung vitamin dan mineral ya. Kemudian mengurangi konsumsi soda tadi ya dan gula secara berlebihan. Kemudian kita juga harus menjaga berat badan kita supaya tetap ideal ya. Kemudian harus mengonsumsi air putih sesuai dengan kebutuhan ya. Itu adalah rangkuman materi dari Ibu ya. Jadi Ibu akan memberikan kalian tugas untuk kalian kerjakan di rumah supaya kalian lebih memahami tentang materi sistem ekspresi ini ya. Silakan dicatat ya.
Ya. Oke. Pelajaran kita hari ini sudah cukup sampai di sini. Seperti biasa, silakan kalian simpan. Seperti biasa sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk pimpin doa kita, Ibu persilahkan Astrid. Itulah untuk mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat siang semuanya.